wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran informatika. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa internet merupakan kumpulan dari jaringan yang sangat luas, atau bisa dikatakan sebagai kumpulan dari jaringan-jaringan kecil. Jaringan tersebut dapat berkomunikasi dan mempertukarkan data. Pertukaran data berarti pengiriman data dari satu komputer dan proses penerimaan data dari komputer lain dalam sebuah jaringan yang disebut dengan komunikasi data. Ketika terjadi komunikasi data antar dua komputer, maka dalam proses komunikasi tersebut yang perlu dipahami adalah bagaimana supaya proses pengiriman data ini dapat berlangsung secara cepat, utuh, dan aman. Nah, kali ini kita akan fokus kepada pembahasan mengenai komunikasi data. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Mari ikuti pembelajaran berikut. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer dalam jaringan, baik jaringan lokal atau LAN maupun jaringan yang lebih luas seperti MAN, WAN, ataupun internet. Ketika pengiriman data dari dua komputer dalam suatu jaringan, maka data tersebut tidak akan langsung menuju komputer yang dituju, melainkan melewati satu komputer ke komputer lain atau suatu jaringan ke jaringan lain, sehingga data ini akan mencapai komputer yang dituju. Komunikasi data antar dua komputer dapat diibaratkan dengan pengiriman surat atau paket ke tempat yang jauh, di mana pada surat atau paket tersebut ditulis nama dan alamat tujuan. Penulisan nama bertujuan untuk agar surat atau paket tersebut tidak diterima oleh orang yang salah, sedangkan penulisan alamat agar paket atau surat tersebut tidak nyasar. Begitu juga dengan paket data. Komputer telah diatur supaya data-data yang dikirim tidak sampai di komputer yang salah. Nah, di samping penulisan nama dan alamat, surat atau paket akan dibungkus dengan tujuan tidak terjadi kerusakan pada surat atau paket tersebut, sehingga dia sampai di alamat tujuan dengan utuh dan selamat. Nah, begitu juga dengan paket data. Supaya paket data ini sampai di komputer tujuan dengan utuh, maka paket data ini dibungkus terlebih dahulu. Komunikasi data antar dua komputer diatur dengan menggunakan protokol-protokol. Apakah yang dimaksud dengan protokol? Nah, protokol adalah aturan-aturan di mana komputer bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain. Sama halnya seperti orang yang berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan bahasa, maka komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain dengan menggunakan protokol tersebut bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data. Protokol ini dapat berwujud perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Protokol yang paling banyak digunakan untuk pengiriman data dalam skala yang besar adalah protokol TCP/IP, yaitu Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP merupakan kumpulan protokol yang saling bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data, yang masing-masing protokol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, protokol ini memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke alamat yang benar, serta aplikasi yang tepat, dan tidak terjadi kerusakan. TCP/IP terdiri dari 4 lapis kumpulan protokol atau layer, di mana masing-masing protokol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, apakah 4 lapis protokol itu? Nah, yang pertama adalah application layer, kemudian yang kedua adalah transport layer, yang ketiga internet layer,
Dan yang keempat adalah Network Interface Layer. Nah, mari kita lihat protokol yang pertama, yaitu Application Layer. Application Layer merupakan lapisan layer atau protokol TCP/IP yang berfungsi sebagai interface atau antarmuka pengguna dengan data. Nah, pada lapisan ini terdapat semua aplikasi yang berkaitan dengan atau yang menggunakan protokol TCP/IP. Kemudian kita lihat protokol yang kedua, yaitu Transport Layer. Nah, Transport Layer ini berfungsi sebagai komunikasi antara dua host atau komputer. Nah, protokol yang ada pada lapisan ini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP, User Datagram Protocol. Kemudian yang ketiga, Internet Layer. Internet Layer terdiri dari protokol IP, kemudian ARP, dan ICMP. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda juga. Nah, protokol IP berfungsi untuk menyampaikan paket ke alamat yang tepat. Nah, sehingga data yang kita kirimkan akan berada pada komputer yang tepat. Artinya tidak nyasar. Kemudian ARP berfungsi untuk menemukan alamat hardware dari komputer yang terletak pada jaringan yang sama. Nah, dia akan melacak ya di mana alamat hardware dari komputer tujuan. Kemudian yang ketiga, ICMP digunakan untuk mengirim pesan dan melaporkan kegagalan dalam pengiriman data. Nah, maka sangat mungkin terjadi proses kegagalan dalam pengiriman data. Maka ICMP inilah yang akan mengirimkan pesan dan memberi kode bahwa terdapat kegagalan dalam pengiriman data. Nah, sehingga data yang gagal dikirim dapat diulang pengirimannya kembali. Kemudian, lapisan yang keempat atau lapisan terakhir dari protokol TCP/IP ini adalah Network Interface Layer. Lapisan dari Network Interface Layer ini berfungsi untuk mengirimkan atau menerima data dari media fisik jaringan. Apakah media fisik jaringan tersebut? Ya, berupa kabel jaringan, kemudian serat optik, atau melalui gelombang radio atau gelombang elektromagnetik kalau jaringannya adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Pada setiap pengiriman data, maka di setiap perpindahan layer, maka akan diberikan informasi bahwa layer tersebut harus meneruskan proses pengiriman data ke layer di bawahnya. Dan perintah ini disebut dengan istilah header. Nah, header ini akan mengontrol proses pengiriman dan penerimaan data. Itulah beberapa layer-layer atau lapisan-lapisan yang berada pada protokol TCP/IP dan berperan penting dalam proses pengiriman dan penerimaan data antar satu komputer ke komputer lain dalam sebuah jaringan. Baik Ananda, demikianlah pembahasan singkat kita kali ini mengenai komunikasi data. Jangan lupa tingkatkan pemahamanmu dengan membaca buku dan melakukan browsing mengenai materi yang kita telah bahas tadi. Sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe ke channel ini, beri komentar yang positif, dan nyalakan lonceng agar mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.